3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita kali ini. Tema 8 subtema 3, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi pokok pengaruh gaya terhadap benda. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar materi yang saya sampaikan bisa dengan mudah kalian terima dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak materinya. Sebelumnya kita mengingat kembali bahwa gaya yang diberikan pada benda berpengaruh pada benda tersebut. Pengaruh terhadap benda ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda, gaya mempengaruhi perubahan arah benda, gaya mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Pengaruh gaya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari biasanya adalah gaya gravitasi. Semakin jauh jarak benda dengan pusat bumi, maka gaya tarik bumi semakin kecil. Lalu gaya gesek. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek semakin kecil. Manfaat pengaruh gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Maka benda-benda di bumi tidak akan terlempar di angkasa. Makhluk hidup bisa berjalan di atas tanah, serta benda di bumi dapat tidak melayang di udara. Yang kedua, gaya gesek, yaitu makhluk hidup tidak mudah tergelincir saat berjalan. Benda tetap berada pada tempatnya, serta bisa dimanfaatkan pada sistem pengereman. Gaya pegas memiliki manfaat permainan ketapel, per pada bolpen, neraca pegas, serta per pada kasur spring bed. Manfaat dari gaya otot yaitu 1. Saat mendorong benda, saat mengangkat benda, serta saat menarik benda seperti yang kita inginkan. Sedangkan gaya magnet bisa mempunyai manfaat pada pintu kulkas, ujung obeng, ujung gunting, kompas, tempat pensil, atau dinamo. Lanjut. Manfaat pengaruh gaya gesek. Keuntungan gaya gesek yaitu contohnya adalah ban yang dibuat bergerigi dengan tujuan membesar gaya gesek sehingga mengurangi resiko selip dan memperkecil kemungkinan kecelakaan. Yang kedua adalah sistem pengereman. Dengan membuat gesekan antara plat rem dengan kampas rem agar kendaraan berhenti seperti yang kita inginkan. Berikutnya adalah sol sepatu dibuat bergerigi agar orang tidak mudah tergelincir saat berjalan. Tukang perabot menggunakan amplas untuk menghaluskan kayu belum didempul dan dicat agar hasilnya lebih bagus dan menarik. Sekarang adalah kerugian gaya gesek. Dua benda yang bergesekan pasti akan aus atau susut karena gesekan. Benda yang bergerak akan mengalami penurunan kecepatan akibat bergesekan dengan benda lain. Contohnya adalah ketika kita berkendara, jika melawan arus angin maka terasa akan lebih lambat. Kemudian kerugian akibat gesekan pada komponen mesin dapat dihindari dengan menggunakan minyak pelumas atau oli. Begitu pula gesekan antara gear dengan rantai bisa dihindari dengan menggunakan oli pekat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.